Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Nafsa atau Narkotika dan Zat Aditif. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai modus operandi dari peredaran gelap narkoba. Ya, banyak cara yang dilakukan oleh pengedar narkoba supaya barangnya ini, ya, narkobanya ini bisa dipasarkan di negara-negara. Nah, dari narkoba ini, nah di sini ada banyak modus-modus penyelundupan. Ya, yang pertama yaitu contohnya adalah ganja diselipkan pada wortel, nah, buatan. Jadi bisa saja narkoba itu diselundupkan melalui buah-buahan, ya, buah-buahan yang di dalamnya diisi dengan obat-obatan. Lalu yang lain, contoh yang lain adalah sabu-sabu ini pada alat pemijat kaki. Jadi berbagai modus dan cara dilakukan oleh pelaku yang mengedarkan narkoba. Jadi kita harus hati-hati, ya, hati-hati dalam menerima barang. Ketika barang itu tidak kita pesan, ya, melalui online, ya, baik melalui online maupun melalui offline atau mendapat kiriman di rumah, itu hati-hati, dicek terlebih dahulu apakah benar-benar barang yang dipesan atau bukan. Oke, nah contoh yang lain ini adalah sabu-sabu diselipkan pada hak sepatu wedge. Nah, di sini ini merupakan modus yang dilakukan oleh pelaku, ya, pengedar narkoba. Nah, jadi ini ada contoh lain, ya, narkoba diselipkan pada pinggiran termos. Di sini lalu sabu-sabu, ya, diselipkan pada pinggiran tas wanita. Lalu narkoba dikemas dalam susu balita. Terus narkoba di dalamnya di dalam paket Al-Qur'an. Ini sungguh luar biasa, ya. Nah, ini kokain dalam papan selancar. Lalu di sini sabu-sabu, ya, yang diselipkan pada kaki palsu. Lalu ada lagi sabu-sabu yang ditelan. Ditelannya otomatis tidak dalam bentuk tablet tapi dalam bentuk plastik. Nah, di sini, ya. Nah, mengapa pengedaran narkoba tidak bisa dihentikan? Nah, cara-cara pengedaran narkoba secara ilegal untuk mengirim ke suatu negara itu adalah melalui berbagai cara, ya. Nah, cara ini yang mungkin sulit untuk diketahui, ya, bisanya hanya diketahui melalui alat scanner, ya, yang ada di bandara-bandara gitu, ya. Nah, di sini ada lagi cara sindikat melakukan rekrutmen kepada TKI atau TKW. Ini bahaya. Ketika ada rekrutmen tenaga kerja nanti, ya, adik-adik mahasiswa sekalian, ketika ada rekrutmen tenaga kerja itu harus tenaga kerja penyedia tenaga kerja yang terpercaya. Ya, jangan langsung percaya direkrut dengan gaji tinggi, ya. Nah, kerjaannya di luar negeri. Nah, itu harus kita telaah lagi, kita pelajari lagi penyedia tenaga kerjanya ini resmi, ya, atau ilegal gitu. Nah, ini salah satu contohnya direkrut secara langsung, ya, dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya, ada alasan ekonomi. Nah, ini memang melakukan perekrutan, ya, perekrutan untuk menjadi kurir narkoba. Jadi bahaya. Kalian harus mempelajari, ya, apa pekerjaannya, kenapa gajinya banyak, ya. Misalnya jadi kurir apa, ya. Kecuali kayak kurir di JNE, JNT, ya, si cepat, ya, itu kan kurir-kurir yang resmi. Tapi ada kurir-kurir yang ada di pasar gelap. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki legalitas. Nah, ini direkrut. Yang kedua ini bahaya, direkrut dengan berbagai cara, ya, atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya atau dijebak. Nah, di sini salah satu contohnya dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia dititipi koper berisi narkoba. Bahaya yang mau menikah dengan bule, ya, dipelajari dulu bulenya kerjaannya apa, ya, bisnis, bisnis apa dulu. Kalau bisnisnya
bisnis yang legal tidak apa-apa, kalau bisnisnya ilegal itu yang berbahaya. Nah ini diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba, dengan pihak yang mengajak pulangnya tidak bersama. Nah, ini bahaya. Liburan gratis ke luar negeri, nah, itu kalian harus berhati-hati ya, siapa agen perjalanannya dan itu programnya apa, itu harus jelas, karena di balik kegratisan itu pasti ada keuntungan yang didapatkan oleh oknum. Nah, di situ berbahaya ya, jangan tergiur adanya diskon-diskon gratis, liburan gratis gitu. Lalu ketiga, diajak kerjasama membangun bisnis di luar negeri. Setelah hubungan berjalan baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba. Nah ini bahaya, bisnis kita harus pelajari dulu. Kalau dititipi koper itu jangan mau. Lalu dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba. Jadi kalau punya teman dititipi untuk mengantarkan barang, kalian harus tanya ini barang apa ya. Kalau memang teman kamu menjawabnya bulat ya istilahnya, itu jangan mau. Lalu yang kelima, dipinjam alat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba. Nah, alamat rumah ini jangan sampai dipinjamkan ke orang yang tidak dikenal meskipun itu teman ya, kecuali kalau keluarga dekat. Nah, kalau keluarga jauh misalnya sepupu, itu juga harus dipelajari ya, untuk ngirim apa, jangan-jangan ngirim paket narkoba ke rumah, bisa-bisa ditangkap polisi kita ya. Lalu yang ketiga adalah sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW atau TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia, dan bisa juga TKW TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lain. Nah ini untuk TKI TKW atau kalian yang bekerja di luar negeri, itu kalian harus benar-benar mempelajari pihak yang memberikan kerja itu benar-benar legal ya, dan sudah terpercaya memiliki usaha di luar negeri. Baik, ini dia modus operandinya ya, modus operandi sindikat kurir atau pemasaran narkoba. Jadi kalian tetap hati-hati ya, pelajari dulu ketika mencari kerja, jangan asal mendapatkan gaji mini gaji tinggi kalian mau ya, kerjanya apa ya, dipelajari dulu sehingga kalian tidak terjebak di dalam pasar gelap narkoba. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.